Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Femi dengan NIM A1A1-218, jurusan Pendidikan Ekonomi. Pertama-tama di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi meningkat, maka pertumbuhan juga meningkat. Namun, jika pertumbuhan ekonomi meningkat, belum tentu pembangunan ekonomi meningkat. Adapun faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, pertama, SDM atau sumber daya manusia, di mana jika suatu negara memiliki tingkat pengangguran yang tinggi di negaranya, maka dapat memengaruhi pertumbuhan atau perkembangan ekonomi di suatu negara tersebut. Kedua, SDA atau sumber daya alam. Jika suatu negara tidak dapat mengelola sumber daya alamnya dengan baik, maka dapat memperhambat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Kemudian modal. Manusia memerlukan modal untuk mengelola sumber daya alam dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di negaranya. Kemudian 4. Teknologi. Suatu negara dapat dinilai maju dalam hal pertumbuhan perekonomian apabila mengalami peningkatan terhadap pemanfaatan iptek. Kemudian sini saya akan membahas selanjutnya perdagangan internasional, APBN dan APBD. Apa itu perdagangan internasional, APBN dan APBD? Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai kegiatan transaksi dagang antar satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Adapun faktor pendorong perdagangan internasional yaitu 1. Karena adanya keanekaragaman kondisi produksi, di mana di suatu negara tentu memproduksi barang yang berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan atau terjadinya perdagangan internasional antara satu negara dengan negara lain. Kedua, adanya penghematan biaya, di mana suatu negara lebih memilih untuk membeli barang di negara lain dibandingkan untuk memproduksi barang di negaranya, karena hal tersebut disebabkan oleh jika memproduksi barang sendiri, maka memerlukan biaya yang sangat mahal dibandingkan harus membeli di negara lain. Oleh karena itulah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian disebabkan oleh iptek. Keempat, disebabkan karena adanya perbedaan selera. Kelima, disebabkan karena adanya perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Kemudian pengertian APBN dan APBD. Pengertian APBN yaitu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sedangkan pengertian APBD yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara Daerah atau adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Tujuan penyusunan APBD dan APBN yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pembelanjaan bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya agar produksi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran rakyat dapat ditingkatkan. Kemudian selanjutnya tentang inflasi dan pengangguran. Apa itu inflasi dan pengangguran? Definisi inflasi. Inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dari definisi tersebut ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Yang pertama, kenaikan harga. Kedua, bersifat umum. Ketiga, berlangsung secara terus-menerus. Adapun definisi pengangguran yaitu pengangguran adalah orang yang termasuk usia kerja atau termasuk dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan kerja. Adapun sebab-sebab terjadinya pengangguran yaitu 1. Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang disebabkan karena terjadinya perpindahan dari daerah satu ke daerah lain. Contohnya,
misalnya dari daerah agraris ke daerah industri. Kedua, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi, misalnya dari agraris ke sektor industri. Ketiga, pengangguran siklikal atau siklus ataupun konjunktural, yaitu pengangguran disebabkan oleh perusahaan, di mana suatu perusahaan apabila mengalami kemajuan memerlukan tenaga kerja yang banyak, tetapi ketika mengalami diambang kebangkrutan melakukan PHK secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran yang sangat signifikan. Kemudian keempat, pengangguran musiman. Misalnya di mana para petani akan melakukan bekerja secara keras pada saat panen, tetapi sebelum mengalami panen mereka akan tinggal menetap sehingga menyebabkan pengangguran tanpa bekerja karena tidak adanya pekerjaan selain menunggu hasil panen. Kemudian kelima, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran di mana sebelum munculnya teknologi, tenaga manusia sangat dibutuhkan. Tetapi setelah munculnya teknologi, tenaga manusia digantikan dengan tenaga teknologi. Mengapa demikian? Karena teknologi lebih mempercepat dalam pengerjaan memproduksi barang dibandingkan dengan tenaga manusia yang memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian pengangguran politis, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perintah dari pemerintahan. Kemudian 7. Pengangguran deflatoir, yaitu pengangguran yang disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan. Kedelapan, pengangguran voluntary, yaitu pengangguran yang disebabkan karena adanya kemampuan untuk bekerja, tetapi tidak ada kemauan untuk bekerja, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Itulah dapat saya sampaikan atau bawakan. Sekian dari saya dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.